Yann Sommer alami retak tulang jari jempol. Inter mendapat pukulan telak menjelang laga Serie A melawan Genoa dan Napoli. Kiper utama mereka, Yann Sommer, mengalami cedera jempol yang memaksanya absen selama setidaknya 3 minggu. Inter mengonfirmasi bahwa Sommer, yang berusia 36 tahun, menjalani tes medis hari ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang di jempol tangan kanannya. Sejauh musim ini, mantan kiper Bayern Munich dan Borussia Mönchengladbach itu telah menjadi andalan di bawah Mister Inter. Ia telah bermain di semua laga Serie A dan Liga Champions, hanya absen sekali saat menghadapi Udinese di Coppa Italia pada Desember lalu. Namun, cedera ini membuat Sommer harus mengakhiri rekor tampilnya secara beruntun di Serie A. Cedera ini membuat Sommer dipastikan absen dalam pertandingan melawan Genoa akhir pekan ini. Selain itu, ia juga akan melewatkan laga krusial melawan Napoli yang bisa menjadi penentu dalam perburuan gelar Serie A. Menurut laporan Sky Sport Italia, Sommer diperkirakan akan menepi selama setidaknya 3 minggu. Itu berarti ia juga diragukan tampil di babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord atau PSV bulan depan. Dengan absennya Sommer, tanggung jawab menjaga gawang Inter kini berada di tangan Josep Martinez. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Inter yang sedang berusaha mempertahankan performa impresif mereka musim ini. Agen kiper Josep Martinez, Sergio Barilla, menegaskan bahwa kliennya siap menggantikan Yann Sommer di bawah mister gawang Inter. Martinez, yang bergabung dengan Inter dari Genoa pada musim panas lalu, awalnya diplot sebagai pelapis Sommer sekaligus penerus jangka panjangnya. Namun, kiper asal Spanyol itu belum pernah tampil di Serie A musim ini, dengan satu-satunya penampilannya terjadi saat menghadapi Udinese di Coppa Italia. Cedera ibu jari yang dialami Sommer, seperti dikonfirmasi oleh Inter setelah menjalani pemeriksaan medis, membuka peluang bagi Martinez untuk tampil sebagai starter. Debutnya di Serie A bersama Inter akan terjadi dalam laga melawan mantan klubnya, Genoa, pada Sabtu malam. Selain itu, ia juga dipastikan tampil dalam pertandingan berikutnya melawan Napoli, yang berpotensi menjadi laga krusial dalam perburuan gelar. Agen Sergio Barilla optimistis bahwa Martinez mampu menghadapi tantangan ini. Josep adalah pemain berkualitas tinggi. Saya tenang karena saya tahu dia akan tampil dengan baik, ujar Barilla kepada Internews. Dia memiliki mentalitas yang tepat sebagai seorang profesional. Dia tahu bahwa dia harus selalu siap untuk momen seperti ini. Sejauh ini dia hanya bermain selama 90 menit dan sama sekali tidak pernah mengeluh, tambahnya. Meskipun minim menit bermain musim ini, Barilla percaya penuh pada kemampuan dan kesiapan Martinez untuk menggantikan Sommer dalam beberapa pertandingan ke depan. Inter lebih baik bertemu Feyenoord di babak 16 besar Liga Champions. Legenda sepak bola Italia, Fabio Capello, menilai bahwa Inter sebaiknya lebih memilih menghadapi Feyenoord daripada PSV Eindhoven di babak 16 besar Liga Champions. Pendapat ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Inter Milan akan bertemu dengan salah satu dari dua klub Belanda, Feyenoord atau PSV, dalam laga 2 leg babak 16 besar Liga Champions bulan depan. Baik Feyenoord maupun PSV sukses menyingkirkan dua raksasa Italia, AC Milan dan Juventus, di babak playoff. Hasil ini memastikan bahwa tidak akan ada derby della Madonnina atau derby d'Italia di kompetisi Eropa musim ini. Saat ini, Inter menjadi satu-satunya wakil Serie A yang tersisa di Liga Champions setelah Atalanta juga tersingkir. Capello menegaskan bahwa Inter tidak boleh meremehkan Feyenoord maupun PSV. Kedua tim Belanda tersebut telah menunjukkan kualitas mereka dengan menyingkirkan dua rival besar Inter di Italia. Namun, menurut Capello, Feyenoord adalah lawan yang lebih menguntungkan bagi Inter dibandingkan PSV. Feyenoord tertinggal cukup jauh di klasemen Eredivisie, ujar Capello. Dan menurut saya, itu bukan kebetulan. Ia juga menyoroti performa PSV yang mampu tampil dominan saat menyingkirkan Juventus. Dari apa yang kita lihat dalam duel PSV melawan Juventus, saya pikir tim asuhan Bos memiliki lebih banyak solusi dan kualitas dibanding Feyenoord, lanjut Capello. Selain itu, Feyenoord juga sedang mengalami krisis pemain akibat cedera. Saya tidak tahu berapa banyak pemain mereka yang akan kembali untuk laga 16 besar Liga Champions, tutupnya. Inter akan mengetahui lawan mereka dalam undian yang akan segera dilakukan. Wakil Italia di UCL sisa Inter Milan, Stefan De Vrij sadari tanggung jawab. Stefan De Vrij mengakui bahwa Inter Milan kini memiliki lebih banyak tanggung jawab di Liga Champions setelah menjadi satu-satunya wakil Italia yang tersisa di kompetisi. Bek asal Belanda itu juga mengungkapkan antusiasmenya jelang undian babak 16 besar, di mana Nerazzurri akan menghadapi salah satu dari dua klub Eredivisie, Feyenoord atau PSV Eindhoven. Inter Milan telah memastikan tempat mereka di babak 16 besar setelah finish di 8 besar fase Liga. Keberhasilan ini membuat mereka menghindari babak playoff,
yang justru menjadi batu sandungan bagi tiga tim Italia lainnya, yaitu Juventus, Atalanta, dan AC Milan. Kami tahu bahwa kami memiliki tanggung jawab yang lebih besar menyusul tersingkirnya tim-tim Italia lainnya dari Liga Champions, dan saya sungguh-sungguh prihatin kepada mereka yang tersingkir, ujar Stefan De Vrij kepada Tutto Mercato Web. Inter akan mengetahui lawan mereka dalam undian babak 16 besar yang akan digelar pada hari Jumat 21 Februari. Pilihannya hanya dua, yakni Feyenoord atau PSV Eindhoven, dua tim yang sukses menyingkirkan Milan dan Juventus dari kompetisi elit Eropa. Secara pribadi, saya senang menghadapi lawan asal Belanda. PSV dan Feyenoord adalah tim yang sangat kuat, tambah back berusia 33 tahun itu. De Vrij sendiri memiliki kedekatan dengan Feyenoord, mengingat ia meniti karir dari akademi klub tersebut sebelum hijrah ke Lazio pada 2014, lalu bergabung dengan Inter pada 2018. Dalam kesempatan yang sama, De Vrij juga membandingkan gaya pengembangan pemain muda di Belanda dan Italia. Akademi Belanda sangat bagus dan fokusnya lebih besar pada teknik dalam sepak bola kami. Namun, sejak datang ke Italia, saya benar-benar meningkat dalam hal pemahaman taktis, yang merupakan dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia yang kami pelajari, jelasnya. Breaking. Napoli terancam pengurangan poin di Serie A akibat manipulasi laporan keuangan. Napoli menghadapi kemungkinan pengurangan poin dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, ancaman ini muncul akibat penyelidikan terkait dugaan pencatatan keuangan klub yang dianggap tidak benar. Pada tahun 2022, Pengadilan Federal FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, telah menginvestigasi Napoli terkait dugaan ketidakwajaran dalam pembukuan keuangan mereka, termasuk dalam transfer Victor Osimhen. Saat itu, Napoli dinyatakan tidak bersalah dan terhindar dari sanksi. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa jaksa FIGC, Giuseppe Cine, akan menerima bukti baru yang sebelumnya bersifat rahasia. Bukti ini berpotensi mengarah pada pembukaan kembali kasus Napoli. 3 tahun lalu, Cine sempat meminta larangan transfer selama 11 bulan bagi Napoli atas dugaan pelanggaran akuntansi dalam transfer Osimhen. Namun, karena kurangnya bukti, pengadilan federal tidak menjatuhkan hukuman. Kini, dengan adanya dokumen baru, Cine bisa mengajukan permintaan untuk membuka kembali kasus tersebut. Jika itu terjadi, pengadilan banding federal memiliki waktu 30 hari untuk menggelar sidang. Berdasarkan pasal 63 Kode Etik Olahraga Italia, kasus ini bisa dibuka kembali jika ditemukan bukti baru yang relevan. Hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada Napoli berkisar dari denda hingga pengurangan poin di klasemen Serie A. Menurut sumber ini, pengurangan poin adalah kemungkinan yang paling akhir, seperti yang dialami Juventus beberapa musim lalu yang kehilangan 10 poin akibat manipulasi laporan keuangan. Jika proses hukum ini rampung sebelum akhir April, hukuman pengurangan poin akan berlaku untuk musim ini, yang bisa berdampak besar pada persaingan gelar Serie A. Saat ini, Napoli memimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atas juara bertahan, Inter, dalam persaingan gelar yang sangat ketat. Perkembangan kasus ini akan menjadi sorotan utama dalam beberapa pekan ke depan, mengingat dampaknya yang bisa mengguncang persaingan Serie A musim ini. Santiago Castro, Lautaro Milito adalah idola saya, rumor ke Inter jadi motivasi. Penyerang Bologna, Santiago Castro, mengungkapkan bahwa dua Argentina, Lautaro Martinez dan Diego Milito, adalah idolanya. Ia juga mengaku bahwa rumor kepindahannya ke Inter Milan menjadi motivasi tersendiri baginya. Pemain berusia 20 tahun itu berbicara dalam wawancara dengan Il Resto del Carlino. Musim ini, Castro menjadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian di Serie A. Dengan torehan 6 gol dan 4 assist, ia menjadi sosok penting bagi Bologna. Performanya bahkan membuat tim asuhan Vincenzo Italiano tidak terlalu merasakan kehilangan Joshua Zirkzee yang absen beberapa waktu. Performa apiknya ini juga membuat namanya mulai dikaitkan dengan beberapa klub besar, termasuk Inter. Inter dikabarkan sedang mencari penyerang muda untuk musim panas mendatang guna menggantikan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Sebagai klub yang memiliki sejarah panjang dengan pemain Argentina, Inter disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi Castro. Namun, pemain Bologna itu mengaku masih fokus dengan timnya saat ini. Saya tidak memikirkan itu, ujar Castro ketika ditanya tentang rumor ke Inter. Tentu saja itu menjadi motivasi bagi saya, tetapi saya harus fokus pada tim saya sekarang dan tampil sebaik mungkin di sini, lanjutnya. Saat ini, yang ada di pikiran saya hanya Serie A dan Coppa Italia. Saya tidak bisa membuang energi untuk hal lain. Castro juga berbicara tentang pemain yang menjadi inspirasinya dalam sepak bola. Saat saya mulai mengikuti sepak bola, saya mengidolakan Milito di Inter, ungkapnya. Kemudian ada Prato di Vélez, saya bahkan sempat bermain dengannya. Dan tentu saja, Lautaro, tambahnya. Musim ini, gaya bermain Castro memang sering dibandingkan dengan kapten Inter tersebut. Meskipun belum ada kepastian terkait masa depannya,
Performa Castro yang terus meningkat bisa membuatnya menjadi target utama bagi Inter di bursa transfer mendatang.